Five, four, three, two, one. Coffee morning. Oke, kita ketemu lagi di Haikal Rusli Official ya, dan dalam kesempatan pagi hari ini di Coffee Morning, saya ingin cerita ke teman-teman semua tentang alasan kenapa orang ya dia sulit konsisten padahal segala upaya sudah mereka lakukan, segala upaya juga sudah mereka coba ya, tapi kenapa kok banyak sekali orang yang sulit konsisten. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ya? Nah, di sini saya sudah menyiapkan buku catatan kecil saya ya. Ini merupakan buku catatan yang saya pegang kemana-mana ya, yang saya terkadang ketika mendapat sebuah insight-insight tertentu ya saya langsung nulis ya, nulis saja ya tanpa aturan gitu ya. Dan ini juga kadang hasil dari perbincangan dengan beberapa teman, dengan beberapa relasi, atau bahkan dengan beberapa klien. Nah, ternyata ada banyak sekali alasan kenapa orang ya dia sulit sekali untuk konsisten. Nah, saya cari dulu ya. Oke, ini dia. Kenapa alasannya? Kenapa orang ya dia sangat-sangat sulit untuk konsisten? Padahal banyak yang telah mereka lakukan dengan segala cara, tapi ketika sudah sampai di tengah-tengah, mereka justru terhenti dan justru tidak menjadikan sebuah kebiasaan atau habit yang mana eh, efeknya adalah inkonsistensi. Kadang dilakukan, kadang enggak. Kadang dilakukan, kadang enggak. Nah, banyak sekali orang yang merasa atau terjebak di dalam situasi tersebut ya. Dalam dunia NLP ya, atau saya nyaman menyebutnya dengan nyaman lewat perubahan, maka di suatu kondisi kita membutuhkan sebuah break atau istirahat. Istirahat dari rutinitas yang kita lakukan dalam keseharian kita, tujuannya adalah agar pikiran kita kembali fresh ya, agar pemikiran kita bisa kembali jernih lagi ya. Nah, kembali ke dalam cerita awal gitu ya, kenapa orang sulit sekali untuk konsisten ya. Perlu kita sadari ya, perlu kita ketahui bersama bahwa konsisten itu tidak mengacu pada kesempurnaan ya, karena kalau kita melakukan sesuatunya dengan sempurna, maka ketika ada satu hal yang terlewat saja, pikiran kita akan merasa sangat berat ya. Pikiran kita, justru akan mencari sebuah alasan ya, sehingga kita tidak mau melakukannya kembali karena satu hal tersebut telah kita lewatkan ya. Nah, untuk menjadi konsisten ya, konsisten itu tidak mengacu pada sebuah kesempurnaan gitu ya, tapi yang paling penting adalah kita melakukan, hal yang tidak kita sukai secara terus-menerus. Kenapa tidak disukai? Gitu ya, karena kalau kita menyukai kegiatan tersebut itu, bukan lagi mengacu pada sebuah konsistensi di dalam diri kita, ya. Kemudian, konsisten itu kita lebih sering mengatakan oke gitu ya. Oke, saya akan lakukan ini gitu ya. Oke, saya akan lakukan ini. Misal ya, sebagai seorang sales misalnya gitu ya, ketika Anda ingin prospek gitu ya, ketika Anda ingin canvassing, ketika Anda ingin berkunjung ya ke calon pembeli Anda gitu ya, maka Anda bisa mengatakan, "Oke sih," gitu ya, "saya akan melakukan hal ini," gitu ya, atau "Oke, saya akan lakukan hal ini sekarang juga," ya. Atau ketika Anda ingin menelpon seseorang, "Oke, saya ingin menelpon." Si dia misalnya gitu ya, si calon prospek kita atau calon, customer kita ya. Nah, kemudian ya, untuk menjadi konsistensi terkadang kita, butuh sebuah habit gitu ya, butuh sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan inilah yang nantinya ya, dia akan menjadikan kita, untuk konsisten secara terus-menerus gitu ya. Nah, secara terus-menerus ini dan secara berulang-ulang ya, yang akan membuat kita menjadi konsisten yang dinanti-nantikan gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menjadikan konsisten itu menjadikan sebuah kebiasaan gitu ya. Kalau ya kita terpleset satu atau 2 kali, it's okay gitu ya.
kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting adalah kita harus ingat untuk mulai kembali. Ya, sebagai contoh misalnya, saya orang yang hobi berolahraga gitu ya, bahkan bisa 1 minggu, yes, bisa 5 sampai 7 kali gitu ya, bahkan setiap hari gitu ya bisa saya lakukan untuk berolahraga gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya saya menyadari bahwa kesehatan memang bukan prioritas utama dalam hidup kita, gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita menjadikan sehat itu sebagai prioritas utama dalam aktivitas kita, ya, maka kita akan melakukan segala cara untuk kita bisa menjaga kesehatan tersebut dengan cara menjaga pola makannya, gitu ya, menjaga pola geraknya, menjaga pola tidurnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kadang kita sering lupa, oleh karenanya ya, mungkin kesehatan ini bukan menjadi prioritas dari aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tapi bisa jadi ya, yang utama bisa jadi hilang kalau kita tidak, memperhatikan kesehatan kita. Nah, kembali ke konsistensi ya, konsistensi ini ketika kita terpleset 1 sampai 2 kali tidak masalah gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, saya konsisten untuk melakukan olahraga gitu ya, bisa seminggu 3 sampai 7 kali dalam 1 minggu gitu ya, atau bisa 3 sampai 7 hari dalam seminggu gitu ya. Misalnya kalau ada suatu waktu gitu ya, yang tidak memenuhi standar dari yang saya tetapkan sebelumnya gitu ya, atau katakanlah, dalam momen tertentu saya melakukan kegiatan olahraga hanya seminggu 2 kali dilakukan secara, 4 minggu berturut-turut gitu ya. Itu artinya, saya melakukan sebuah inkonsistensi gitu ya. Nah, kalau kita terpleset dari jadwal atau dari kegiatan yang kita rencanakan, ya bukan berarti kita tidak konsisten untuk melakukan hal tersebut. Yang paling teringat adalah, ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, yang paling diingat adalah ingat untuk mulai kembali, ya. Kalau kita sudah ingat untuk memulai kembali, ya, maka, rutinitas itu akan hadir dalam keseharian kita, ya. Rutinitas ini akan hadir dalam kesenangan kita, gitu ya. Nah, kemudian ya, karena bukan mengacu pada kesempurnaan gitu ya, maka disitulah kita harus ingat kembali pada jalur atau, kembali pada aktivitas yang biasanya kita lakukan, sehingga hal itulah yang nantinya akan disebut dengan konsistensi, ya. Nah, mmm ketika kita sudah melakukan hal tersebut gitu ya, ketika kita sudah kembali ya terhadap jalurnya gitu ya, ketika kita sudah, kembali terhadap daily activity-nya gitu ya, maka kita melakukan segala sesuatunya tanpa ada tekanan gitu ya. Misal kita sudah merancang beberapa kegiatan, beberapa aktivitas gitu ya, lakukan aktivitas atau kegiatan itu tanpa adanya tekanan ya. Kalau semakin banyak tekanannya ya, justru kita tidak akan atau tidak ingin untuk melakukan aktivitas tersebut. Kenapa? Karena kalau, kita sudah merasa tertekan, ya otak kita akan mencari sebuah alasan untuk menghindari hal tersebut ya. Selayaknya kita ingin melakukan sebuah kenyamanan ya, lewat sebuah perubahan ya, maka disitulah kita membutuhkan untuk melepaskan tekanan tersebut agar apa yang kita lakukan ini bisa, dapat berguna di kemudian harinya gitu ya, dan kita bisa menjadikan diri kita bisa, konsisten secara terus-menerus gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, untuk melakukan sebuah kebiasaan, terkadang kita membutuhkan sebuah ritual khusus gitu ya. Nah, menarik gitu ya kalau kalau kita bicara tentang sebuah ritual ini ya, karena saya berasal dari, adat atau budaya di wilayah Jawa gitu ya. Nah, di Jawa ini banyak sekali, ritual-ritual yang dilakukan gitu ya. Kenapa ritual itu harus dilakukan ya? Tujuannya ini untuk menjaga tradisinya ya. Nah, karena untuk menjaga tradisi inilah mereka konsisten untuk terus-menerus melakukan ya. Nah, konsisten inilah dibutuhkan sebuah ritual. Nah, ritualnya seperti apa? Ritual ini bisa secara skala kecil gitu ya. Misal dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita kecap, dari apa yang kita cium, dari apa yang kita rasakan gitu ya. Nah,
hal ini bisa menjadi ritual khusus. Dalam sebuah pembelajaran NLP gitu ya, nyaman lewat perubahan, ya ritual ini disebut dengan anchoring gitu ya. Anchoring ini beragam gitu ya. Misal sebelum melakukan aktivitas kita bikin kopi lalu kita meminumnya dan kita kembali ke aktivitas kita dan kita kembali dalam kesemangatan kita dan kita kembali dalam pekerjaan kita. Atau misalnya kita melakukan ritual kecil kayak misal kita bisa loncat-loncatan gitu ya atau misal kita mendengarkan lagu gitu ya atau ritual khusus Anda menyaksikan atau mendengarkan dari channel saya tentang Coffee Morning ya. Di situ ada sebuah pembelajaran yang bisa kita pelajari secara terus-menerus dan inilah yang akan menjadi ritual khusus untuk kita sebelum atau sesudah melakukan aktivitas ya. Nah, biasanya ritual kecil yang saya lakukan gitu ya sebelum melakukan aktivitas adalah saya selalu membiasakan diri untuk menuang kopi ya, atau menyediakan kopi ya, agar, saya bisa kembali dalam aktivitas yang ingin saya jalankan ya. Dan oleh karenanya ya, ketika ini sudah ada di hadapan mata saya gitu ya, maka saya tidak punya alasan untuk tidak melakukan aktivitas saya. Karena ritual ini sudah saya jalankan dan itulah yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Dan, kemudian ketika kita sudah melakukan sebuah ritual khusus gitu ya atau anchor tertentu ya yang ditanamkan di dalam diri kita ya, maka kalau kita ingin melakukan sebuah konsistensi ya, kita membutuhkan sebuah proses. Banyak orang yang tidak tahan terhadap prosesnya dan mereka menghentikan aktivitasnya gitu ya. Ingat, untuk menjadi sebuah konsisten, disiplin adalah kata kuncinya ya. Disiplin ini yang menjadikan kunci untuk kita melakukan konsistensi ya. Dan definisi konsistensi yang paling saya suka adalah melakukan hal yang tidak enak secara berulang-ulang ya. Melakukan sebuah kegiatan yang tidak enak secara berulang-ulang. Kenapa saya sebut tidak enak? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang enak ya, kebiasaan kita akan meremehkan hal tersebut gitu ya. Kebiasaan kita akan menghindari hal tersebut. Oleh karenanya ketika kita mendefinisikan hal tersebut gitu ya, maka kita melakukan kegiatan atau melakukan hal yang tidak enak untuk kita lakukan secara terus-menerus ya. Kalau hal itu enak untuk kita gitu ya, maka kita akan mencari sebuah alasan, mencari sebuah cara untuk kita tidak bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Misal, mmm, ketika saya tahu gitu ya, enaknya, memiliki badan yang sangat prima gitu ya, atau, menurunkan 10 sampai 12 kilogram berat badan saya gitu ya. Ketika saya membayangkan enaknya gitu ya, maka saya akan mencari cara ya, atau mencari sebuah kebenaran untuk saya tidak melakukan hal tersebut. Karena ya sudahlah gitu ya, toh kan sudah enak untuk kita lakukan gitu ya, maka untuk apa saya melakukan hal tersebut lagi? Gitu ya, tapi berbeda ketika kita melakukan sesuatu yang tidak enak secara berulang-ulang. Tidak enaknya adalah harus rutin melakukan olahraga gitu ya, angkat beban gitu ya, latihan kardio gitu ya, atau, yang terbaru yang lagi saya lakukan adalah, latihan Muay Thai gitu ya, atau boxing gitu ya. Ya ini adalah sesuatu yang tidak enak. Habis latihan itu badan saya sakit gitu ya, dan ini sesuatu yang tidak enak tapi harus saya lakukan secara berulang-ulang gitu ya. Agar akumulasi dari apa yang ditanamkan dari aktivitas tersebut, yang nantinya akan menentukan sebuah hasil yang ingin dicapai ya. Dan terkadang yang menjadi masalah ketika kita ingin melakukan sebuah konsistensi adalah kita menginginkan hasil yang instan ya. Banyak sekali orang yang berhenti terhadap aktivitasnya dan tidak lagi konsisten terhadap apa yang dilakukannya adalah mereka mengharapkan hasil yang konsisten. Kenapa? Hasil yang apa namanya, yang instan ini gitu ya. Karena banyak sekali di antara kita yang berpikir bahwa untuk melakukan hal ini ya, ini harus dilakukan secara cepat, harus dilakukan secara tepat gitu ya. Padahal kalau balik lagi ya ke contoh olahraga gitu ya,
kalau mengharapkan dalam waktu 1 bulan itu bisa turun 12 sampai 15 kilo, kalau kita tidak bisa mencapai hal tersebut ya, maka otak kita akan berpikir, "Oh iya, saya nggak bisa untuk melakukan hal tersebut. Oh ternyata saya nggak konsisten. Oh karena saya latihannya banyak bolong-bolong. Oh karena mungkin ya instrukturnya yang tidak benar mengajarinya," atau dan lain sebagainya. Tapi berbeda kalau kita, menikmati sebuah prosesnya gitu ya, mungkin, efek di timbangannya ini tidak terlihat secara signifikan, tapi pernahkah kita mengukur kadar lemak di dalam tubuh kita berapa? Kadar air di dalam tubuh kita berapa? Atau mungkin kayak kita mengukur skala terkecilnya ya, misal berapa ons kita turunnya gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah progres. Konsisten dibutuhkan sebuah progres, tidak bisa dihasilkan dengan hasil yang instan. Untuk menjadi habit atau untuk menjadi kebiasaan yang konsisten ya, maka kita dibutuhkan sebuah progres gitu ya, terus ke sebuah perkembangan gitu ya. Dan disinilah karena konsistensi ini adalah rutinitas yang dilakukan berulang-ulang ya. Nah, jadi untuk kita bisa menjadi konsisten ya perlu, perlu diingat bahwa konsisten ini melakukan segala hal yang tidak enak secara berulang-ulang, dan pada dasarnya untuk menjadi konsisten kita dibutuhkan sebuah progres, sebuah perkembangan agar kita bisa mencapai konsistensi itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pagi hari ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di Coffee Morning berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.